Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudaraku? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Rahasia Kolbu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di sini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang berada di sepanjang zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, garis tangan pada manusia sebenarnya adalah hasil dari perkembangan embrio selama masa kehamilan. Garis tangan yang juga disebut dermatoglyphics terbentuk karena ketidakseimbangan pertumbuhan antara jaringan keras, tulang dan kulit dengan jaringan lunak, otot dan jaringan ikat selama perkembangan janin. Beberapa faktor yang berperan dalam pembentukan garis tangan melibatkan genetika, tekanan amnion, dan faktor lingkungan lainnya. Kepercayaan terhadap garis tangan, juga dikenal sebagai chiromancy atau palmistry, memiliki akar sejarah yang panjang dan melibatkan berbagai budaya di seluruh dunia. Praktik ini melibatkan membaca dan menginterpretasikan pola garis, bentuk, dan tanda di telapak tangan seseorang untuk memberikan wawasan tentang karakter, masa depan, dan kehidupan seseorang. Asal-usul kepercayaan garis tangan tidak dapat diidentifikasi secara pasti karena ia telah berkembang secara organik di berbagai budaya sepanjang sejarah manusia. Beberapa sumber mengaitkan asal-usulnya dengan kebudayaan Romawi kuno, sementara yang lain mengatakan bahwa garis tangan telah menjadi bagian dari kepercayaan di Mesir kuno dan India. Praktik ini juga ditemukan dalam tradisi kuno Tiongkok dan Yunani. Kepercayaan ini mungkin berasal dari keyakinan bahwa telapak tangan mencerminkan keadaan batin dan nasib seseorang. Meskipun banyak orang melihatnya sebagai bentuk ramalan atau kepercayaan mistis, garis tangan juga dapat dilihat sebagai cerminan kondisi fisik dan genetik seseorang. Praktik ini melibatkan membaca dan menginterpretasikan pola garis, bentuk, dan tanda di telapak tangan seseorang untuk memberikan wawasan tentang karakter, masa depan, dan kehidupan seseorang. Perlu diingat bahwa sains modern tidak mendukung validitas ilmiah dari pembacaan garis tangan, dan interpretasi hasilnya lebih cenderung bersifat subjektif dan tidak dapat diandalkan secara konsisten. Dalam segmen ini, saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang nama-nama garis tangan dan arti yang dipercayai oleh segelintir orang. Namun di sini saya hanya memberikan pengetahuan saja, bukan berarti saya adalah pelaku di dalamnya. Untuk itu tetap jangan kemana-mana tonton video ini sampai selesai, agar tidak gagal paham. Yang pertama, heartline, garis hati. Panjang dan bentuk heartline dapat mencerminkan bagaimana seseorang mengekspresikan dan mengelola emosinya. Garis yang panjang dan tanpa gangguan mungkin menandakan keberuntungan dalam hubungan asmara dan ekspresi emosional yang baik. Heartline yang pendek atau bercabang dapat menunjukkan kepribadian yang lebih fokus pada diri sendiri. Yang kedua, headline, garis kepala. Headline yang panjang menunjukkan pemikiran yang mendalam dan kemampuan analitis. Garis yang lurus menandakan pemikiran rasional, sementara yang bercabang bisa menunjukkan kreativitas. Jarak antara headline dan heartline dapat memberikan informasi tambahan tentang kecenderungan emosional dan rasional seseorang. Yang ketiga, lifeline, garis hidup. Meskipun sering diartikan sebagai garis kehidupan, lifeline sebenarnya lebih berkaitan dengan kesehatan dan energi vital. Garis yang panjang dan jelas menandakan kehidupan yang sehat dan penuh energi.
Lifeline yang putus atau terputus mungkin menunjukkan perubahan besar atau periode krisis. Yang keempat, marriage lines, garis pernikahan. Garis-garis ini tidak selalu muncul dan variasi mereka bisa berbeda-beda. Jumlah garis, panjang, dan bentuknya dapat memberikan petunjuk tentang hubungan asmara dan perkawinan seseorang. Yang kelima, children lines, garis anak. Garis-garis ini mewakili keturunan dan keberuntungan dalam memiliki anak. Jumlah garis dan hubungannya dengan marriage lines dapat memberikan gambaran tentang kehidupan keluarga seseorang. Yang keenam, sun line, garis matahari. Menunjukkan keberuntungan, bakat artistik, dan keberhasilan dalam bidang kreatif. Sun line yang jelas dan panjang dapat menandakan keberhasilan di bidang karier yang dipilih. Yang ketujuh, fate line, garis takdir. Garis ini mencerminkan nasib dan arah hidup seseorang. Jika fate line terputus atau bercabang, itu bisa menunjukkan perubahan besar dalam hidup. Yang kedelapan, intuition line, garis intuisi. Mewakili tingkat kepekaan seseorang terhadap energi spiritual dan intuisi. Garis yang jelas dapat menandakan kemampuan intuitif yang kuat. Yang kesembilan, sun mount, leher jari telunjuk. Area ini dapat menggambarkan bakat dan reputasi seseorang. Yang kesepuluh, moon mount, leher jari kelingking. Mewakili imajinasi, kepekaan, dan respons emosional seseorang. Meskipun banyak kepercayaan dan praktik tradisional yang mengaitkan makna khusus dengan garis tangan, penting untuk diingat bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hubungan antara pola garis tangan dan karakteristik atau nasib seseorang. Interpretasi garis tangan lebih bersifat tradisional, mistis, dan tidak dapat diandalkan secara ilmiah. Sekian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.